Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah begitu banyak melimpahkan kepada kita karunia-Nya. Di antaranya ialah nikmat iman dan Islam, juga nikmat bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, penutup para nabi dan rasul, beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarganya, para sahabatnya, dan hamba-hamba Allah yang berusaha mengikuti, mempelajari sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah Masjid Al-Hasanah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita semua agar lebih mudah dan semangat untuk beribadah. Karena di bulan ini kita tidak beribadah sendirian. Kita tidak berjuang melawan hawa nafsu sendirian. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kaum muslimin di seluruh belahan dunia yang juga mengimani, mengakui rukun Islam yang keempat ini, pasti dia akan berusaha untuk memaksimalkan ibadah puasanya, juga ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan di bulan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita ketahui dan sadari bahwasanya Allah telah memanggil kita. Allah telah memanggil kita untuk meminta kita membuktikan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah berlalu sebelummu agar engkau bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini sudah seharusnya kita yang mengaku beriman dan orang-orang yang semuanya mengaku beriman untuk berusaha memenuhi kewajiban yang telah Allah tetapkan tersebut, untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah tetapkan tersebut. Jamaah Masjid Al-Hasanah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya iman yang ada di dalam hati kita itu butuh kepada pembuktian yang nyata. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya iman itu tidak hanya pengikraran atau pengakuan dari lisan semata. Akan tetapi ia butuh kepada bukti yang konkret bahwasanya orang ini benar-benar beriman. Kita ambil contoh kisah dari Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya, yang tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, di mana mereka ini, orang Arab Badui ini atau orang Arab nomaden, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan
bahwasanya mengikrarkan bahwasanya mereka telah beriman. Akan tetapi, apa tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana orang Arab Badui ini datang tiba-tiba serta-merta mengatakan bahwasanya mereka beriman? Bagaimana pendapat Rasulullah? Rasulullah diwahyukan untuk menyatakan bahwasanya kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Kenapa? Karena mereka orang Arab Badui ini baru menyatakan keimanannya, baru menyatakan bahwa mengakui Allah sebagai Rabb dan Muhammad sebagai utusan hanya melalui lisan mereka. Dan mereka belum membuktikan sedikit pun keimanan mereka dengan amalan-amalan ketaatan sebagai bukti dari keimanan mereka. Terkait hal ini, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amalun ma'atiqadihi bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya perkataan melalui lisan saja, akan tetapi iman yang sebenarnya itu butuh dibuktikan dengan amal soleh. Apa yang bisa bergerak dari badan kita? Ya tentu anggota tubuh kita. Maka anggota tubuh kita ini butuh untuk membuktikan iman yang tersimpan di dalam hati kita. Bersama dengan keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Sehingga iman itu tidak hanya keyakinan di dalam hati, tidak hanya ucapan melalui lisan, tapi dia butuh digabungkan juga dengan amal dari badan kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga berkata dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, faslun wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati anna ad-din wal imana qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Wa anna al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pasal di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa agama dan iman itu terdiri dari perkataan dan amalan. Perkataan dan amalan. Jadi terdiri dari dua pokok minimal. Perkataan dan amalan. Perkataan melalui hati, yaitu pengakuan dari hati, dan juga lisan yang bisa kita dengar. Juga amalan berupa amalan hati, seperti kita beriman kepada Allah, takut kepada Allah, khawatir dengan azab Allah, yakin kepada Allah. Kemudian juga lisan, amalan lisan seperti berzikir, tasbih, takbir, membaca Al-Quran, dan anggota badan seperti salat, seperti berangkat ke masjid, dan yang lainnya. Dan iman itu sendiri bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Maka jamaah Masjid Al-Hasanah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ulama tadi dapat kita simpulkan bahwasanya iman itu terdiri dari tiga hal. Iman itu diterimanya iman itu harus mengandung tiga hal. Yang pertama ialah pengakuan atau ikrar melalui lisan. Ini yang pertama dan ini yang paling mendasar. Akan tetapi apakah cukup? Tidak. Sebagaimana yang kita tahu dari kisah orang Arab Badui tadi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ialah keyakinan dalam hati. Jadi setelah mengucapkan dengan lisan, menumbuhkan keyakinan di dalam hati. Lalu yang ketiga, untuk menyempurnakan keimanan kita ialah dengan beramal yaitu anggota badan beramal sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman. Bahkan faktanya di dalam Al-Quran ada 50 ayat, kurang lebih ada 50 ayat yang dalam ayat tersebut
menyandingkan antara iman dan amal. Iman dan amal-amal soleh. Kurang lebih dalam 50 ayat. Dengan konteks yang berbeda-beda. Konteksnya berbeda-beda, tapi selalu disandingkan antara iman dan amal soleh. Yang mana intinya, inti dari 50 ayat itu selalu ketika iman itu disandingkan dengan amal soleh, maka ujungnya akan bahagia. Maka ketika iman digabungkan dengan amal soleh, maka ujungnya akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iman disandingkan dengan amal soleh, maka ujungnya akan masuk ke surga. Nah, maka iman dan amal itu seperti amplop dan perangko. Selalu menempel kemana-mana. Tidak bisa terpisahkan ketika khususnya kalau perangko dan amplop ini ketika kita akan mengirim surat. Akan tetapi kalau iman dan amal ketika kita akan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Al-Hasanah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat, tidak ada satupun kesuksesan yang dibangun dengan leha-leha, dengan santai-santai, dengan tidur-tiduran. Tidak akan ada kesuksesan yang seperti itu. Akan tetapi, semua kesuksesan, baik kesuksesan yang bersifat duniawi, yang sementara, ataupun kesuksesan berupa kesuksesan ukhrawi, seperti memasuki surga, lolos dari hisab, selamat dari azab di neraka, itu semua melalui ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang berat. Karena begitulah sunnatullah yang telah Allah tetapkan untuk makhluknya, khususnya manusia dan jin. Mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 7. Silahkan mungkin jamaah ya untuk lebih mengkhusyukkan tadabburnya yang memiliki aplikasi Al-Quran atau membawa Al-Quran atau membawa mushaf Al-Quran, silahkan dibuka surat Al-Ankabut surat laba-laba pada ayat 1 sampai 7. Kita mulai terlebih dahulu membaca dan mentadabburi surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman, tapi mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang berdusta. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini, yaitu ayat yang kedua yang berbunyi ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini adalah bentuk pertanyaan yang bersifat pengingkaran, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah istifham ingkari. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hamba-hambanya yang mengaku beriman. Pasti akan menguji semua hamba-hambanya yang mengaku beriman. Maka kalau kita mengaku beriman,
otomatis paketnya ialah akan ada ujian dari Allah. Kalau kita tidak beriman, maka tenang-tenang saja. Tidak akan datang ujian yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tetapi sekali lagi, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul terakhir dan tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, maka kita harus siap menghadapi paket dari keimanan tersebut ialah ujian. Akan tetapi, kita lanjutkan. Yang mana ujian tersebut sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, manusia yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Kemudian orang-orang saleh setelahnya. Jadi level yang pertama, level yang paling berat ujiannya itu para nabi yang paling expert keimanannya. Kemudian orang-orang soleh yang levelnya di bawah para nabi. Kemudian orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya. Orang yang levelnya di bawah orang soleh tadi. Kemudian orang yang levelnya di bawah itu lagi. Dan seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan ditambah. Jadi jemaah sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang-orang yang beriman tidak perlu terlalu khawatir akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, tidak perlu galau, apalagi bikin status kalau kita mendapatkan ujian yang tidak pernah bisa kita lalui. Karena Allah telah berjanji dalam ayatnya yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa pun. Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali dia pasti bisa melaluinya. Ini Allah yang berfirman. Allah zat yang perkataannya selalu ditepati. Allah zat yang tidak pernah mengingkari perkataannya, tidak pernah mengingkari janjinya, yang selalu benar perkataannya. Bukan seperti kita yang mungkin kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang tidak menepati janji, kadang-kadang ia menepati janji. Tapi Allah ini yang berfirman. Maka kita harus berusaha untuk selalu yakin bahwa setiap paket ujian yang kita dapatkan dari keimanan kita itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau kita kadar keimanannya masih pangkat 1, maka level keimanannya pun masih pangkat 1. Kalau level keimanan kita sudah pangkat 5, insya Allah level ujiannya pun akan di pangkat 5. Tidak akan pernah Allah memberikan seorang hamba yang level imannya itu masih level 1 dikasih ujian selevel Nabi. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Kita lihat contoh ujian para nabi. Kita lihat contoh ujian keimanan para nabi. Di antaranya yang paling dahsyat ialah ujian yang ditimpakan kepada Nabi Zakaria. Ujian yang ditimpakan kepada Nabi Zakaria, salah satu nabi dari Bani Israel. Yang mana Allah mentakdirkan beliau mendapatkan ujian di gergaji hidup-hidup. Di gergaji hidup-hidup. Yang singkatnya ketika itu kisahnya beliau diwahyukan untuk pergi dari kaumnya untuk menyelamatkan diri dari kejaran kaumnya yang bersekongkol dengan orang-orang Romawi. Lalu dalam riwayat disebutkan ada satu pohon yang membelah dirinya untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria pun masuk ke dalam tubuh pohon tersebut. Lalu pohon itu tertutup. Nah, qadarullah di saat yang sama ada syaitan yang melihat kejadian Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut. Ketika
kaum Bani Israel ini yang bekerja sama dengan bangsa Romawi saat itu ingin mengejar Nabi Zakaria, sudah mendekati lokasi tersebut, mereka mencari-cari, tidak ketemu, akan tetapi syaitan memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi Zakaria yang kalian cari itu ada di pohon sana, maka gergajilah. Akhirnya digergajilah pohon tersebut dan betul keluar darah dari dalam pohon tersebut dan syahidlah Nabi Zakaria. Contoh lainnya ialah seperti Nabi Yahya. Nabi Yahya yang mana beliau Allah berikan ujian, yaitu kepalanya dipenggal. Oleh siapa? Oleh kaumnya sendiri. Karena Bani Israel itu terkenal dengan kaum yang suka membunuh para nabi. Bani Israel kaum yang sebenarnya Allah sangat sayang kepada mereka, sangat sayang. Dan mereka sudah Allah spesialkan di atas muka bumi dari manusia yang lainnya. Akan tetapi kita lihat apa bukti atau apa balasan dari rasa kasih sayang Allah tersebut kepada mereka. Justru mereka suka membunuh para nabi yang Allah utus kepada mereka. Contohnya tadi seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Apakah ada kita mendengar cerita orang-orang soleh di antara kita yang ujiannya seberat mereka, dikucilkan dari kaumnya, dikejar-kejar, bahkan ketika ditangkap digergaji hidup-hidup, dipenggal? Ada yang seperti itu? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah kita ujiannya tidak sampai seperti itu. Contoh yang lain yaitu ujian yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kalau kita bandingkan dengan kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya tadi, bisa jadi mungkin terkesan Nabi Muhammad ini ujiannya tidak seberat mereka, tidak sampai terbunuh oleh kaumnya sendiri. Akan tetapi di antara para nabi, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, nabi yang posisinya, kedudukannya itu paling dekat dengan Allah. Setelah paling dekat dengan Allah, yang mana bahkan lebih dekat daripada Nabi Ibrahim Al-Khalil. Di antara contoh ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, beliau dikucilkan oleh kaumnya. Dikucilkan oleh kaumnya, padahal sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, kaumnya sangat mempercayai beliau 100% tanpa ada keraguan. Sampai-sampai saking mereka yakinnya dan percayanya kepada Nabi Muhammad SAW, kaumnya sendiri, yaitu orang-orang Quraisy yang menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Yang sangat dipercaya, yang bisa dipercaya. Mau dititipkan uang 100 juta, mau 1 miliar, mau segunung emas, mau 5 gunung emas sekalipun, mau segunung emas seperti yang di Freeport sekalipun, dia akan amanah. Itu bentuk kepercayaan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi. Akan tetapi qaddarallahu wa masya'a fa'al, Allah berikan ujian. Di antara ujian terberat bagi Nabi Muhammad adalah kaumnya sendiri. Kaumnya sendiri yang dulunya mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad, mereka justru berbalik 360 derajat mengingkari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada ayat ketiga. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat ini, yaitu ayat yang ketiga, yang mana maksudnya ialah Allah akan membedakan antara orang yang jujur dalam pengakuan imannya dan orang yang berdusta dalam ucapannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, serta apa yang tidak terjadi seandainya terjadi itu bagaimana keadaannya.
Dan hal ini merupakan kesepakatan di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jamaah Masjid Al-Hasanah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita saja yang diuji keimanannya. Tadi kita telah ceritakan beberapa contoh ujian-ujian yang ditimpakan kepada orang-orang beriman sebelum kita, yang mereka benar-benar jujur, benar-benar berusaha beramal membuktikan bahwasanya mereka itu jujur. Di antara amalnya ialah berdakwah, di antara amalnya ialah berusaha memperbagus ibadah mereka, dan bukan sekadar omong kosong belaka, bukan cuma janji manis dan omon-omon saja sebagaimana kata orang zaman now. Tapi benar-benar mereka ini berusaha membuktikan iman mereka dengan amal mereka. Sehingga paketnya ialah mereka diuji, diberikan ujian yang sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya yang berbunyi am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi tidak hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan mendapatkan ganjaran dan mendapatkan balasan, akan tetapi orang-orang yang tidak beriman bahkan merusak atau mengganggu orang-orang yang beriman pun mereka akan mendapatkan ganjarannya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, ialah maksudnya janganlah orang-orang yang belum beriman mengira bahwasanya mereka bisa lolos dari ujian dan cobaan ini. Sesungguhnya di belakang mereka terdapat hukuman dan azab yang jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada apa yang telah mereka lakukan. Maka jemaah sekalian, berhati-hatilah terhadap amal perbuatan kita. Memang kita sebagai orang yang beriman diminta pertanggungjawaban kita atas keimanan yang kita akui, atas keimanan yang kita ikrarkan. Kita diminta untuk menunjukkan bukti bahwasanya kita beriman. Akan tetapi ketika kita beramal, kita juga harus hati-hati, jangan sampai amalan yang kita lakukan itu malah mendatangkan murka Allah. Jangan sampai amalan yang kita lakukan itu malah merusak keimanan kita. Karena Allah itu maha mengetahui, maha adil, lagi maha teliti. Di antara bentuk kehati-hatian kita ialah kita harus mempelajari bagaimana amalan itu bisa diterima dan bagaimana amalan itu sesuai dengan tuntunan yang membawa syariat ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan tadabbur pada ayat berikutnya yang berbunyi man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Pada ayat kelima yang artinya barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan maksudnya ialah wahai orang-orang yang mencintai Rabb-Nya, yang merindukan kedekatan dan perjumpaan dengannya, yang bersegera dalam mencari ridha-Nya, bergembiralah dengan dekatnya perjumpaan dengan Sang Kekasih. Karena sesungguhnya pertemuan itu pasti datang. Dan segala sesuatu yang akan datang sejatinya sudah dekat. Maka bersiaplah untuk bertemu dengannya, berjalanlah menuju ke arahnya dengan penuh harapan dan keyakinan akan sampai kepadanya. Namun tidak setiap orang yang mengaku akan diberi berdasarkan pengakuannya.
Dan tidak setiap orang yang berharap akan diberi sesuai dengan harapannya. Sebab Allah Maha mendengar segala suara dan Maha mengetahui segala niat. Barang siapa yang benar dalam harapannya, Allah akan mewujudkannya baginya. Tetapi barang siapa yang berdusta, maka pengakuannya tidak akan berguna. Allah Maha mengetahui siapa yang layak untuk mencintainya dan siapa yang tidak layak. Jemaah sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya setiap orang beriman yang jujur dengan keimanannya pasti akan sangat merindukan pertemuan dengan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat ingin melihat wajahnya yang begitu sempurna keindahannya. Kemudian karena jujurnya iman orang ini, karena jujurnya iman seorang hamba dan besarnya harapan mereka untuk mendapatkan ganjaran dari keimanan mereka tersebut, mereka pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga beramal sebaik mungkin sebagai persiapan mereka untuk menghadapnya. Karena iman yang jujur akan tergambarkan dan terbukti dengan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh sebanyak apapun tidak akan diterima kecuali dari seorang hamba yang jujur dalam keimanannya. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang mengaku beriman berusaha mempelajari bagaimana kita membuktikan keimanan kita dengan amal ibadah kita dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat yang seikhlas-ikhlasnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang tidak berdasarkan dengan keimanan, amalan yang ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikerjakan untuk pamer, yang dikerjakan agar dikenal, maka ia akan sia-sia. Tidak akan dianggap sedikit pun, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara zahirnya, secara kelihatannya amalan tersebut ada tuntunannya dalam syariat Islam. Bahkan dia menjadi salah satu di antara pembuktian iman seorang hamba, seperti sholat, seperti menunaikan zakat, seperti berpuasa dan yang lainnya. Akan tetapi apabila amalan-amalan ini dilakukan tidak berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tujuannya adalah untuk memamerkan kebagusan amalan tersebut kepada hamba-hamba Allah lainnya agar kita mendapatkan pujian dari lisannya atau agar kita dikagumi oleh matanya, maka berhati-hatilah, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan tadabbur pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6 yang berbunyi wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa berjihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal untuk membuktikan keimanannya, maka sesungguhnya jihad itu untuk keberuntungan, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan maksud dari dan barang siapa yang berjihad, yaitu melawan dirinya sendiri, melawan setan, dan melawan musuh yang kafir, maka sesungguhnya ia berjihad untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya akan kembali kepada dirinya dan hasilnya akan berpulang kepada orang yang berjihad tersebut. Allah Maha Kaya dari seluruh makhluk.
Dia tidak memerintahkan mereka sesuatu pun untuk keuntungannya, yaitu untuk keuntungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula melarang mereka dari sesuatu hal pun karena kikir terhadap hamba-hambanya. Telah diketahui bahwa perintah dan larangan Allah membutuhkan perjuangan, membutuhkan jihad, membutuhkan kesungguhan. Karena secara naluriah jiwa manusia cenderung malas dalam melakukan kebaikan. Setan pun akan selalu mencegahnya, dan musuhnya yang kafir akan menghalanginya dari menegakkan agama sebagaimana mestinya. Semua tantangan ini membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh dan usaha yang besar. Maka tidaklah sebuah perbuatan itu disebut dengan jihad atau perjuangan kecuali ia pasti membutuhkan usaha dan kesungguhan yang besar. Usaha dan kesungguhan yang benar-benar besar. Benar, bukan kesungguhan yang ecek-ecek. Maka jangan sampai kita kasih kendor hawa nafsu kita. Mari kita gaspol terus ibadah kita di bulan yang mulia ini. Karena inilah kesempatan kita membuktikan bahwasanya kita ini termasuk hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Karena belum tentu kita akan diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun depan atau Ramadan setelahnya lagi. Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan rezeki kehidupan kepada kita di muka bumi ini untuk merasakan indahnya Ramadan, kondusifnya Ramadan untuk beribadah. Jamaah Masjidil Hasanah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketujuh pada pertemuan kali ini yang berbunyi walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di awal kajian kita singgung bahwasanya ada 50 ayat. Ada 50 ayat yang di dalam 50 ayat ini Allah menyandingkan kata iman dengan amal soleh. Allah menyandingkan kata iman dengan amal soleh dalam 50 ayat, di antaranya adalah ayat ini. Kita lihat bahwasanya yang menunjukkan kenapa Allah menyandingkan antara iman dengan amal soleh ialah antara iman dan amal soleh ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Keterkaitan yang sangat kuat. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak akan diterima iman seorang hamba kecuali dengan dibarengi amal soleh yang ia lakukan. Dan tidak pula amal soleh seorang hamba itu dilakukan, sebuah amal yang zahirnya itu amal soleh, itu tidak akan diterima pula apabila tidak dilandasi dengan keimanan. Untuk mengambil faedah lebih, kita simak penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Orang-orang soleh yang Allah anugerahi iman dan amal soleh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa mereka. Karena kebaikan-kebaikan dapat menghapus segala keburukan. Yaitu berupa amal-amal kebaikan yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah. Itulah amal terbaik yang dikerjakan oleh seorang hamba meskipun ia juga melakukan hal-hal mubah lainnya. Jamaah Masjidil Hasanah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang itu berbanding lurus dengan kualitas amalannya. Apabila seorang hamba itu imannya semakin bagus, maka otomatis amalnya juga akan
semakin bagus. Begitu pula sebaliknya, ketika imannya semakin turun, maka kualitas amalnya pun akan semakin turun sesuai dengan kadar keimanannya. Maka bagi kita hamba-hamba Allah yang telah mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berusaha untuk menjaga keimanan kita dan terus memperbaiki amal soleh kita sebagai bukti dari keimanan kita. Dan juga berbarengan dengan itu, teruslah kita berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang bisa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita selalu on the track, tidak sampai terjerumus ke dalam lubang neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita kondisikan diri kita, mengkhusyukkan diri kita untuk memperbanyak doa di akhir-akhir waktu menjelang berbuka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.